Kami itu ada 2097 radio Pak yang kami keluarkan, termasuk mungkin Smart FM. Terus satu lagi ada 1106 jumlah dari tahun lalu tuh televisi. Ya betul, bukan seremoni Pak. Bukan lagi seremoni. Kita lihat, itu ibu di sana mau berjualan, jalan berkaitan. Masuk tuh Pak. Dari topik konferensi itu berjudul Gimana ini? Iya. Kemanusiaan. penyiaran. Dan itu makanya ketika ulang tahun kami kemarin tanggal 9 Februari ulang tahun ke-17 itu ada tagline kita. Adi. Orang ini corona. Oh, 2, 3, jadi 1, 2, 3. Mari mau foto. oh iya. Bagaimana publik terrepresentasi di sini dengan proses yang cukup panjang, khususnya pemilihan dari komisioner seperti saya. Kebetulan pernah saya periode kedua, periode pertama di kelembagaan menjadi ketua di KPI, periode sekarang di komisioner di bidang kelembagaan. Nah, dalam hal ini saya melihat bagaimana transformasi teknologi karena disrupsi menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita, bagaimana memanfaatkan media dalam hal ini. Kalau saya bisa sharing ke Pak Ronald, sebelumnya sebelum saya jelaskan KPI, saya kenalin nih teman-teman, ada Mbak Bianca, ada Mbak Beatrix, ada Mbak Zara, ada Mbak Linda, dan Mbak Anita, ada lagi nih dari Unhas, nanti akan cerita juga saya. Kami itu ada 2097 radio Pak yang kami keluarkan, termasuk mungkin Smart FM. Terus satu lagi ada 1106 jumlah dari tahun lalu tuh televisi di Indonesia. Ada 16 induk jaringan TV nasional Pak. Ada 279 itu TV berlangganan kayak First Media, Innovation dan sebagainya. Sisanya TV lokal Pak yang tersebar seluruhan. Nah, tahun depan Pak Ronald, itu adalah Omnibus Law menyatakan wajib digitalisasi. Ya. Nah, konsep digitalisasi ini kalau di Italia itu kan Pak, bagi TV yang publiknya yang cembung, setiap orang bayar pajak dikasih Pak set-top boxnya satu, dibantu. Jadi kita formatnya belum ada karena masih 1,5 tahun, kebetulan dilit langsung oleh Kementerian Kominfo untuk infrastruktur ini Pak. Nah, kita fokus di konten. Nah, tentu dengan pola digital membuat situasi bertumbuh konten semakin banyak, tapi harapannya jangan sampai kita diserang, diimpor lah. Semua konten impor kayak Korea hebat gitu ya, kayak Netflix dan sebagainya, akhirnya kita jadi hanya punya penikmat gitu loh Pak. Nah, ini kan jadi bukan ancaman tapi harus hati-hati dan waspada. Nah, sumber kreativitas itu yang kita mau angkat juga Pak. Nah, makanya kenapa sekaligus soan ke Tribun, kami kebetulan mengajak konsolidasi 12 perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk membuka riset tentang ini, tentang penyiaran. Nah, dijadikanlah Sulawesi Selatan menjadi tuan rumahnya pada tanggal 1 sampai 3 September 2021 ini Pak, di Makassar. Makanya tadi kami ke Pak Sister Pak Sekda, terus kami sampaikan beliau OEP bagaimana ini bukan hanya melangit, saya bilang kadang udara, tapi membumi. Membumi itu bagiannya publik juga tahu Pak. Jangan sampai publik tidak kehilangan peran masalah ini. Nah, situasi itulah Pak Ronald, saya ingin datang juga sambil memperkuat teman-teman khususnya KPI dalam isu ini. Karena kalau tidak dibantu, tentu kasihan publik Pak, tiba-tiba kita nanti switch off digital, orang tidak tahu, tiba-tiba mereka nggak bisa lagi channel TV-nya diputar, kok nggak bisa ya ternyata, padahal udah disosialisasikan. Dan satu sisi yang lain, ini kesempatan bagi anak muda untuk bikin konten-konten lokal. 3 hari lalu ya, saya baru balik dari Bali, saya dijamu oleh Bali Post. Mereka bukan Bali TV itu sudah membuat legenda-legenda yang dibantu oleh pemerintah daerah Pak untuk budget untuk program film televisi. Artinya ini sudah bertumbuh Pak Pernah. Nah, itu yang mungkin saya sedikit prolog sekaligus mungkin juga substansi yang saya sampaikan ke Pak Ronald. Selain tim-tim yang ada di sini, nanti ada lagi koordinator Litbang Center saya yang bagian riset Mas Andi, dan satu lagi dari Unhas yang menjadi utusan direktur untuk mengolah
sebagai host nanti tuan rumah selain KPI. Demikian Pak Ronald, sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon maaf juga kemarin jadi berubah schedule hari ini, Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu penyambung rasa ya Pak ya. Ya, tekan. Demikian Pak Ronald, terima kasih banyak. Ya, konferensi penyiaran ini adalah inisiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia sebetulnya yang bekerjasama dengan 12 kampus di Indonesia, dan kebetulan tahun ini kami dari Universitas Hasanuddin yang menjadi tuan rumah dalam proses melakukan diseminasi terhadap hasil-hasil riset yang dilakukan KPI dan 12 kampus di Indonesia, dan diharapkan dari proses diseminasi ini akan membuka lebih luas wawasan masyarakat, baik itu literasi media, baik itu pemahaman dari stasiun televisi terhadap tayangan-tayangan yang memiliki potensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu lokasinya nanti di mana sejauh ini Pak? Lokasi insya Allah akan kita adakan di salah satu hotel di Makassar, kita belum putuskan, dan dia bersifat hybrid, semi luring, jadi akan ada daring dan luringnya, dan pasti akan dihadiri oleh seluruh akademisi dari seluruh Indonesia yang berbicara tentang penyiaran, baik itu penyiaran yang bersifat dalam kontekstual sosial, hukum, ekonomi, dan seluruh bidang. Itu akan kami elaborasi dalam sebuah konferensi penyiaran. Apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini Pak? Dalam kegiatan ini yang ingin kita capai adalah proses diseminasi dari proses riset-riset dari KPI yang berhubungan dengan keberadaan stasiun televisi dan radio yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi substansi dari keberadaan dari penyiaran itu sendiri. Izin satu lagi Pak, itu 12 kampus mana saja itu Pak? Mulai dari Sumatera Utara sampai di Timur Ambon. Itu ada 12 kampus, mulai Sumatera Utara, kemudian saya tidak hafal secara detail ini. Oh iya Pak. Tapi yang jelas dari Sumatera Utara sampai ke Universitas Patimura. Oh iya. Iya Pak. Sampai ketemu ya Pak. Siap.